Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, silakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Berikut warta jemaat Minggu 26 Januari 2025. 1. Disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian bahwa sore ini akan dilakukan perjamuan kudus awal tahun pada jam 5 sore sampai dengan selesai, tempat gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana. Diharapkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota sidih jemaat dapat mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Yang kedua, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilakan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi pada jam 10:30 sampai dengan selesai, dan pada hari Rabu sore pada jam 5:30 sampai dengan selesai, bertempat di aula gereja Bethlehem Kuala Kencana. Yang ketiga, diinformasikan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pada jam 6 sore sampai dengan selesai di Gereja Bethlehem Kuala Kencana di RT 4 nomor 24, dan hari Sabtu pada jam 4 sore sampai dengan selesai bertempat di aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD sampai 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Yang keempat, sebagai informasi, BP PAR Sekolah Minggu saat ini sedang mengalami kekurangan guru pengasuh sekolah minggu dan tunas. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu atau tunas, dipersilakan untuk mendaftarkan diri ke pengasuh sekolah minggu, yaitu Ibu Rosvaluk atau Ibu Margareta Emayauta. Yang kelima, disampaikan kepada Bapak Ibu lansia bahwa akan dilakukan posyandu lansia pada hari tanggal Jumat 7 Februari 2025, tempat Gereja Bethlehem Kuala Kencana, alamat RT 4 nomor 24. Waktu jam 8 pagi sampai dengan selesai. Diharapkan Bapak Ibu lansia sudah harus berpuasa pada hari Kamis malam jam 10 sampai pada pemeriksaan kesehatan. Yang keenam, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 19 Januari 2025, yaitu ibadah subuh 33 orang, ibadah pagi 250 orang, ibadah sore 45 orang. Yang ketujuh, diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Berikut adalah surat masuk, yaitu dari Panitia Perayaan HUT PI ke 170 Klasis Mimika. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat Seklasis GKI Mimika, Perial Kegiatan Donor Darah dan USG, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berdasarkan arahan dari BPK Timika tentang kegiatan-kegiatan HUT-PI, maka kami informasikan bahwa dalam rangkaian kegiatan donor darah akan ditambahkan satu kegiatan, yaitu pemeriksaan USG gratis bagi ibu hamil. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil, sebagai bagian dari peringatan pengabaran Injil di Tanah Papua yang ke-170. Rencana kegiatan donor darah dan USG gratis bagi ibu hamil dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 28 Januari 2025. Waktu pelaksanaan jam 9 pagi hingga selesai. Tempat pelaksanaan GKI Shalom Amungsa,
Jalan Malaria Kontrol, Jalur 1 Nomor 1 Timika Indah. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan yang disertai ucapan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Ketua Penatua Jangkrik Simbia, Sekretaris Penatua Novita Lumumpo, Mengatua IBP Klasis GKI Mimika, Wakil Ketua Bapak Yohanes Kunsi. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami mengimbau jemaat sekalian untuk: 1. Mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. 2. Menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. 3. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. 4. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Penatua Sinta Mantiri, Kantoria, Paduan Suara Jemaat, admin Jemaat, tim multimedia, organis, superbis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta pada ibadah Minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat disilakan berdiri. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 4, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Amen.
kita. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, Ia mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, Ia menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Kudus, kuduslah. Dengarkanlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilakan duduk. Pengakuan dosa, kita menyanyi nyanyian ratapan, nyanyian rohani 138 ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, inilah kami umat-Mu yang datang di saat ini Tuhan. Kami membawa kehidupan kami membawa pengakuan kami Tuhan atas segala dosa yang telah kami lakukan.
disengaja ataupun tidak disengaja, lewat perkataan, pikiran, perbuatan, ataupun perasaan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, dan layakkan kami untuk menerima anugerah Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Berita anugerah dan perjumpaan umat. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Marilah kita saling bersalam-salaman dengan yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, depan ataupun belakang kita, sambil kita menyanyi dari nyanyian rohani 147 ayat yang pertama, kuasa-Mu ia pun ngasih. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada saat ini dalam perjanjian baru, Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai 42. Yohanes 4 ayat pertama sampai 42. Kita akan berdoa dalam bentuk nyanyian dari nyanyian rohani 97 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Tuhan Allah hadir. Sujud
membacakan bagi kita untuk pembacaan kita di saat ini dari Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai 42 dengan perikop pembacaan percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat dengan tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Dan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi di sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah di sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukankah suamimu? Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena yang kau katakan. Sebab kami sendiri melihat, mendengar, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikian pembacaan Alkitab kita. Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai 42 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria, dan tema kita pada ibadah di pagi hari ini, penggenapan nubuat Mesias, cermin bagi penggenapan nubuat pemimpin bangsa tanah Papua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji syukur kita saat ini sudah berada di hari yang ke-26
di minggu yang terakhir di tahun 2025. Kalau dipikir-pikir kok sepertinya cepat sekali ya. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan kita untuk mengawali firman Tuhan di saat ini, Bapak Ibu, apa respon kita di waktu kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, sama sekali tidak kita kenal, dan orang tersebut berbicara dengan kita, bahkan pribadi kita dia tanyakan. Bagaimana respon kita? Pastinya ada beberapa respon. Respon yang pertama, orang yang berpikir positif pasti dia akan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan. Yang kedua, pasti orang akan cenderung diam tanpa respon. Atau yang ketiga, dia akan berpikir negatif, kenapa sih orang ini kepo sekali, so tahu, mau tahu gitu. Pasti seperti itu. Saat Yesus meninggalkan kota, pada bacaan kita kota Yudea, dan akan kembali lagi ke Galilea, di mana kalau kita lihat perjalanan dalam kitab Yohanes, bagaimana perjalanan Yesus, yang bacaan pertama kali Yesus mengadakan mujizat yaitu pernikahan di Kana, dan kemudian ada pembaptisan, terus selanjutnya dia berbicara dengan pada pasal yang ketiga di mana Yesus percakapan dengan Nikodemus. Kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus punya misi di sini. Dia mencari orang-orang yang terhilang, pasti untuk diselamatkan. Dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea, kalau kita lihat peta Bapak Ibu, kurang lebih itu ada 200 km. Dan Yesus dan murid-muridnya harus melewati kota Samaria, karena Samaria itu Galilea, terus dari kota Yudea dia akan kembali ke Galilea. Samaria itu ada di tengah-tengahnya. Jadi kurang lebih 100 km mereka sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Pasti capek ya Bapak Ibu, karena kalau saat ini kita tinggal pesan Maxim bisa sampai. Kalau di zaman itu mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Dan saat itu Yesus mampir di Samaria, di kota Sikar, dekat di mana tanah Yakub yang diberikan kepada anaknya Yusuf. Dan di situ ada sumur yang diberi nama sumur Yakub, dan merupakan salah satu mata air untuk orang-orang Samaria yang tinggal di situ. Dalam bacaan kita saat ini itu kurang lebih jam 12 siang. Bayangkan Bapak Ibu, kita melakukan berjalan kaki sudah 100 km, pasti kita haus ya. Tapi kalau dipikir juga, kenapa Yesus haus mampir di sumur? Padahal Yesus kan tidak bawa timbanya. Kenapa dia tidak mampir mungkin ke saat itu kalau sudah ada sudah ada tempat minuman-minuman yang saat ini ada ya, warung kopi kah? Tapi tidak. Yesus mampir ke sumur itu, sumur Yakub. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan saat itulah terjadi percakapan, karena saat Yesus sudah ada di sumur itu, perempuan Samaria itu datang karena dia akan menimba air. Dan saat itu terjadi percakapan seperti di bacaan kita. Dan mungkin menjadi pertanyaan ya Bapak Ibu, saya juga di waktu pembacaan ini bertanya, siapa orang Samaria itu? Jadi orang Samaria itu kalau asal usulnya pada saat bangsa Israel itu, jadi kita kembali ke raja-raja di bawah kepemimpinan Raja Salomo dan anaknya Rehabeam. Jadi pada saat itu terjadi tindakan yang tidak bijaksana yang dilakukan oleh anak Raja Salomo ini, sehingga menyebabkan terjadi perpecahan pada saat itu, dan ada kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan.
Yang kemudian mereka punya rajanya masing-masing. Dengan berjalannya waktu terjadilah konflik di antara mereka, Israel Utara dan Israel Selatan. Tapi pada saat itu Israel Selatan itu tetap berjaya karena mereka tetap ada tempat ibadahnya itu ada di Israel Selatan, dan Israel Utara ini didatangi oleh bangsa Asyur. Dan saat itu mereka terjadi, mungkin pada saat itu ada peperangan atau apa, dan ada orang-orang Israel Utara ini yang ditawan oleh bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur itu juga membawa orang lain untuk ada di tempat itu. Jadi terjadilah di situ, kalau saat ini perkampungan campur ya, antara bangsa Asyur yang tinggal di Israel Utara itu dan orang Samaria, orang Israel yang Israel Utara yang ada di situ. Jadi itulah asal mula adanya orang Samaria. Dan kalau kita baca, orang Samaria ini mereka kehidupannya tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka hanya percaya kitab Musa, Taurat Musa. Jadi mereka percaya Musa, cerita tentang Musa, dan mereka membangun kayak kuil di gunung untuk mereka menyembah. Jadi seperti itu perjalanan orang Israel. Nah, dari bacaan kita saat ini, percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perjalanan yang jauh, pastinya Tuhan Yesus punya maksud. Bukan kebetulan Tuhan Yesus tiba-tiba mampir di sumur itu untuk minum. Dan kalau kita lihat ceritanya, bahkan Tuhan Yesus pun tidak dikasih makan, dia sudah kenyang oleh murid-muridnya. Nah, apa yang menjadi makna atau pesan dari perbincangan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria? Ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu yang adalah sumber air kehidupan. Kalau kita lihat di sini kan Tuhan Yesus meminta air, tapi dia menjelaskan tentang sumber air kehidupan. Dia datang kepada siapa saja tanpa memandang, oh ini orang yang baik, oh ini kayaknya saya harus pergi ke Pak Yakob, atau mungkin saya harus pergi ke, dalam hal ini siapa yang terpandang. Tidak, Bapak Ibu. Tapi dia pergi menemui perempuan Samaria yang kalau kita lihat di bacaan ini, dia beristri, bersuami 5, bahkan 6 ya. Dan Tuhan Yesus tahu perbuatannya. Tetapi dia mau datang pakai perempuan Samaria ini untuk nanti menyelamatkan orang-orang atau bangsa orang-orang Samaria yang ada di situ. Jadi Tuhan Yesus datang kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang dari orang yang akan diselamatkan untuk menjadi saksi tentang keselamatan dan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam hal ini kita juga diajarkan untuk kita tidak memilih kasih kepada siapapun, untuk kita tidak memandang bulu di waktu kita akan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan pakai kita untuk ada di tanah Papua, di Kuala Kencana, diberkati dan untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Karena Yesus yang datang menawarkan air hidup untuk kehidupan kita semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam hal ini perempuan Samaria yang menerima air hidup itu. Dan akhirnya pada awalnya dia tidak mengenal siapa Yesus. Dan setelah percakapan dia menyadari, kenapa ya orang ini, kenapa dia tahu semua tentang saya, padahal saya belum pernah bertemu dengan dia sama sekali. Dan di situ dia berpikir sepertinya dia ini adalah Mesias. Karena dalam bacaan kita bahwa walaupun orang Samaria ini mereka tidak hanya
beribadah di kuil dan juga mereka kepercayaannya ya menyembah di luar Tuhan ya. Tapi perempuan ini pernah mendengar bahwa akan datang, Mesias itu akan datang. Dan ternyata setelah berjalan percakapan mereka, dia menyadari bahwa inilah Mesias. Jadi perempuan Samaria ini dia mendengarkan, dia merespon, dan akhirnya dia percaya. Dan bahkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perempuan Samaria ini tidak memperdulikan kehidupan masa lalunya. Dia perempuan penuh dengan dosa, tidak. Tetapi dengan keteguhan dia pergi menjumpai orang-orang Samaria dan dia menceritakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di waktu kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu kekuatannya dari mana? Pastinya di waktu perempuan Samaria ini bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk dia dipakai Tuhan menjadi berkat. Dan akhirnya perempuan Samaria ini dia pergi ke kota dan menceritakan apa yang terjadi. Dan setelah itu untuk yang ketiga, kalau tokoh yang pertama yang menjadi air hidup dia adalah Tuhan Yesus. Yang kedua yang menerima air hidup adalah perempuan Samaria itu. Dan yang ketiga perempuan Samaria itu berbagi, menyampaikan kepada semua orang Samaria bahwa ada air kehidupan di sini, ada Tuhan Yesus. Orang Samaria itu mereka pun percaya apa yang diceritakan oleh perempuan Samaria, dan mereka berbondong-bondong datang bertemu dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pesan bagi kita di waktu kita diberikan anugerah, di waktu kita diselamatkan, janganlah kita menjadikan keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita menjadikan keselamatan itu pertama buat keluarga kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita semua dalam Matius yang terakhir Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku dan baptislah mereka. Dalam bacaan kita ini, dalam ibadah Biston tadi malam, benar Bapak Ibu, ternyata Tuhan Yesus itu tidak pernah membaptis. Jadi yang membaptis itu adalah murid-muridnya, yang kemudian memenangkan setiap jiwa untuk menjadi percaya sampai ada di zaman saat ini. Iman bertumbuh dan berkembang melalui hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, bagaimana supaya iman itu bisa berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan kita? Pastinya seperti saat ini kita beribadah kepada Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan, dan kita pastinya menyiapkan waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa pribadi ataupun lewat doa-doa keluarga kita. Bapak Ibu, di waktu kita sudah punya iman, apakah kita baik-baik saja? Sebagai orang Kristen tidak, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus bilang, ikut aku dan pikul salib. Akan ada ujian dalam setiap kehidupan kita. Akan ada tantangan yang akan kita lewati. Tapi bersama Tuhan kita pasti akan dituntun. Kita akan selalu dimampukan. Seperti emas Bapak Ibu, kita tahu ya, perusahaan kita itu menghasilkan emas. Kalau kita lihat kan ada batu itu, emasnya itu yang berkilauan ya, tapi ternyata tidak. Di batu itu emas dia dasarnya kalau nggak salah warna hitam, dan kemudian nanti ada proses pengolahan, dan untuk menjadikan sebuah perhiasan itu harus dibakar dulu Bapak Ibu, dibakar dan kemudian kalau nggak salah sampai dipukul atau ada prosesnya sampai dia menghasilkan sebuah perhiasan untuk kita pakai. Begitulah proses hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ada naik turun, tapi bersama Tuhan kita akan senantiasa dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
apa yang menjadi pesan dan makna dari bacaan kita di pagi hari ini. Dalam kehidupan kita sudah ada di tahun 2025. Sudahkah, pertanyaan buat kita, sudahkah kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan? Atau sudahkah kita melakukan tugas dan panggilan kita untuk ada dalam pelayanan? Baik kita sebagai anak, kita sebagai suami, istri, karyawan, atau apapun. Karena pelayanan bukan hanya berarti kita berkhotbah, kita pimpin ibadah, tidak Bapak Ibu, tapi pelayanan bagaimana kita bersikap memberikan kasih kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, karena Tuhan Yesus sendiri itu mengajarkan kita untuk mengasihi. Apapun kondisi kita, apapun kondisi orang yang ada di sekitar kita, kita menyatakan kasih. Apakah kita sudah melakukan tugas dan panggilan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus lebih mengenal Tuhan kita secara pribadi. Seperti kita mengenal istri kita, kita tahu kebiasaan dia, demikian juga suami kita, anak-anak kita sangat kenal betul. Oh iya, anak saya ada 3 nih. Anak yang pertama begini karakternya, dia harusnya dibuat seperti ini, dia nggak suka ini. Anak saya yang ketiga, dia orangnya seperti ini. Jadi kita kenal secara pribadi. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan mau kita kenal dia secara pribadi. Kita datang kepada dia setiap saat, setiap waktu. Kalau mungkin saudara-saudara kita, mereka diatur ya Bapak Ibu jamnya, oh jam sekian harus berdoa, jam sekian harus berdoa. Kalau kita tidak, kapanpun, dengan cara apapun. Apakah orang Kristen memang diatur kita berdoa harus lipat tangan dan tutup mata Bapak Ibu? Apakah ada aturan seperti itu? Sepertinya tidak. Tapi bagaimana hati kita itu terpaut dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi catatan penting bagi kita saat ini, yaitu kita tidak boleh pilih kasih di waktu kita akan berbagi kasih. Baik dia sesama kita pengikut Kristus atau siapapun dia. Kalau memang kadang kita hati kita kayak apa ya, bertemu dengan orang, Tuhan gerakan hati kita untuk menolong dia. Karena seperti tadi Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus mengasihi siapapun. Kita yang sudah diberkati, hendaklah kita memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. Seperti tema pada pembacaan kita, yaitu penggenapan nubuat Mesias, cermin bagi penggenapan nubuat pemimpin tanah Papua. Bapak Ibu, sebagai pemimpin di tanah Papua, bukan hanya pemimpin dalam arti oh dia sebagai seorang bupati ataupun dia kepala dinas. Kita pun Bapak Ibu menjadi pemimpin di setiap keluarga kita. Marilah kita menjadikan Kristus sebagai teladan, sebagai cermin yang memberikan air kehidupan kepada setiap orang. Mari kita membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk datang kepada air kehidupan itu, untuk menerima anugerah dari Tuhan yang senantiasa selalu Tuhan siapkan. Tanah Papua adalah tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang berlimpah yang Tuhan berikan. Seperti kita di Kuala Kencana, kita bersyukur Bapak Ibu karena kita ada di lingkungan yang sangat baik. Kita tahu bahwa hutan itu menjadi sumber mata air. Kita berharap bahwa kita memelihara tanah Papua ini, kita mengusahakan tanah Papua ini, karena hutan itu atau alam ciptaan Tuhan adalah sumber air kehidupan untuk jasmani kita.
Dan mari kita menjadikan Tuhan Yesus, Ia adalah sumber air kehidupan kita dalam menjalani segala aktivitas, segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Kita jaga tanah Papua sebagai alam ciptaan Tuhan yang harus terpelihara, dirawat dan dilestarikan supaya alam ini tetap memberikan kehidupan kepada kita sebagai sumber air untuk kebutuhan jasmani dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber air kehidupan rohani kita. Barang siapa yang bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran pada firman Tuhan, dia akan berjalan dari satu tanda heran ke tanda heran yang lainnya. Tuhan Yesus dengan perantaran Roh Kudus yang adalah air kehidupan akan memampukan kita semua untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Allah yang Maha Penolong, sumber hikmat dan sumber kekuatan akan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Diundang jemaat untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui dan memelihara dan menuntut umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injil di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita menyanyi nyanyian rohani 79 ayat 1, Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kita akan memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8, kita menyanyi nyanyian rohani 160 ayat pertama dan seterusnya. Tuhan ambil hidup.
Kristus bersama kantong kolektor dan juga 3 kotak yang dikumpulkan oleh jemaat sekalian. Seluruh persembahan yang dikumpul saat ini akan didoakan bersama dengan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengenal kami secara pribadi. Ini kami jemaat-Mu datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah dalam setiap kehidupan pribadi, bahkan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kalau di pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ada dalam puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, menyertai dan memampukan kami untuk melakukan firman, kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadikan Tuhan sebagai air kehidupan yang kekal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, jemaat-Mu yang hadir, yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapa di surga, di saat ini juga kami sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarkanlah kami selalu ada dalam tuntunan Tuhan untuk membawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati Kota Kuala Kencana, Kabupaten Mimika ini selalu ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ada kedamaian yang dari Tuhan, ada penyertaan dan anugerah untuk setiap kami yang ada di kota ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati setiap kami lewat perusahaan di mana kami ada, PT Freeport Indonesia, privatisasi ataupun kontraktor yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati setiap perusahaan ini, memberkati orang-orang yang bekerja, yang senantiasa Tuhan berkati, dari pemimpin tertinggi ataupun sebagai karyawan dan keluarga yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati perusahaan ini, biarlah akan selalu diberkati untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun, memberkati setiap kami, memberkati setiap keluarga yang ada di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kami percaya penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan akan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini kami yang bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 165, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ayatnya yang pertama kita menyanyi sambil duduk, dan ayat yang kedua sambil berdiri. Yesus memesan. Yesus memesan dalam
Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha. Silakan duduk, bersatu dulu. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Sambil berjabat tangan kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 165 ayatnya yang ketiga.